Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majainuddin dari kelas 2 BPJKR NPM 195200076. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang didosensi oleh Ibu Dr. R. Sri Widaningsi, SPD, .i.mpd. Oke, yang pertama ada lingkup pembelajaran. Lingkup pembelajaran itu ada 3, yaitu hakikat, prinsip, lalu metode. Oke, yang pertama ada hakikat pembelajaran. Di sini dilihat ada 3 tokoh yang mencetuskan mengenai hakikat pembelajaran. Yang pertama ada Lev Francois tahun 1972.2/129 menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction adalah as the arrangement of the learning situation in such a way that learning is facilitated. Lalu yang kedua ada Gage melihat 2 hal penting tentang arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Lalu yang terakhir ada Bettercourt dalam Paulina Penen dan kawan-kawan tahun 2001. Pembelajaran berarti berpartisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengedepankan justifikasi. Lalu di sini ada prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran itu ada yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi. Yang pertama ada perhatian. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar untuk lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang ia inginkan. Kemudian, yang kedua ada keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecah masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis yang lain. Yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengemali dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati tahun 2019.245, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa.
Kemudian yang keempat ada pengulangan atau penguatan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada tantangan. Yang dihadapi alam, bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Kemudian yang keenam ada balikan dan penguatan. Balikan, siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh ada, yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya seperti saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada taksonomi model, pendekatan strategi, teknik, dan taktik pembelajaran. Untuk model itu ada untuk model ialah seperti ada rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Bahkan pendekatan itu seperti pandangan, filsafat, hakikat, teoritis bahasa, atau pembelajaran bahasa. Kemudian strategi itu seperti konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Kemudian metode itu seperti prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Kemudian teknik atau taktik itu seperti cara khas yang operasional atau tindakan. Kemudian dalam model pembelajaran ya, pendekatan pembelajaran itu lebih kepada berpusat pada guru, berpusat pada siswa. Kemudian strategi pembelajaran itu seperti mengarah ke exposition, discovery learning, dan group individual learning. Kemudian metode pembelajaran itu seperti ceramah, demonstrasi, praktik, presentasi, dan lain-lain. Kemudian untuk teknik dan taktik itu lebih kepada seperti bersifat spesifik, individual, atau unik. Kemudian yang terakhir ada model pembelajaran. Untuk di sini ada yang pertama ada rumpun model sosial. Di dalam rumpun model sosial itu ada inquiry. Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Kemudian yang kedua ada bermain peran. Pembelajaran sebagai bagian dan dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian yang mungkin akan muncul pada masa mendatang. Kemudian yang kedua ada rumpun model pemrosesan informasi. Contohnya berpikir induktif. Berpikir induktif merupakan kebalikan dari berpikir deduktif, yaitu proses pengembalian keputusan yang dimulai dari hal-hal bersifat khusus menuju umum. Kemudian yang kedua ada pencapaian konsep. Nah, lalu untuk rumpun berikutnya ada rumpun model personal. Contohnya ada pengajaran non-dedikatif.
Pengajaran non direktif ialah suatu proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik tanpa arahan dari guru, atau bisa disebut dengan pembelajaran tidak langsung. Yang terakhir ada rumpun sistem perilaku, contohnya ada belajar tuntas dan belajar simulasi. Oke, mungkin hanya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.